warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mei di Podcast Polres PPU dalam Penajam Rumah IKN bersama teman-teman dari Akademi Kepolisian. Yeay! Kali ini kita kedatangan dari teman-teman Akademi Kepolisian. Dan kalau kemarin udah membahas tentang apa sih itu Akademi Kepolisian, tapi kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang berbeda nih, yaitu menjadi seorang taruna yang berprestasi tentunya ya, karena di sini kita bertemu dengan teman-teman taruna Akademi Kepolisian yang berprestasi tentunya. Mungkin kita memperkenalkan diri dulu kali ya Bang ya, Mbak ya, karena tak kenal maka tak saya. Oke, mungkin boleh dari Bang Rafli, silakan Bang. Kalau izin saya perkenalan diri, nama saya Muhammad Rafli Pratama, biasa dipanggil Rafli. Saya asal pengiriman Polda Metro Jaya. Oke, selanjutnya Mbak aku sebelah Mbak Helena, silakan Mbak. Izin Kak, izin mengenalkan diri. Nama saya Helena Fiorentina, pangkat Brigadir Taruna. Saya asal pengiriman Polda Metro Jaya. Oke, selanjutnya Mbakku yang di depan ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika, pangkat Brigadir Taruna. Saya dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, wih putri daerah Kalimantan ini. Lanjut, silakan Bang. Nama saya Muhammad Yoga Ditama, biasa dipanggil Yoga, asal dari Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah. Di sini ada teman-teman dari Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Tengah dan juga Polda Kalimantan Selatan. Nah, kan kemarin kita bersama teman-teman Akademi Kepolisian kemarin kita udah membahas tentang apa sih Akademi Kepolisian. Kali ini Mei mau bertanya tentang prestasi teman-teman Akademi Kepolisian sebelum menjadi seorang taruna. Nah, mungkin dari Bang Rafli bisa menjelaskan prestasi apa sih yang Bang Rafli pernah raih selama SMA sebelum memasuki Taruna Akademi Kepolisian? Mungkin kalau sebelum SMA, ya kalau dibilang saya orangnya nggak terlalu berprestasi sih ya. Maksudnya rata-rata akhir mengikuti apa yang ada. Tapi menurut saya bisa mempertahankan nilai dan mungkin bisa meningkatkan dari tingkat 1 sampai tingkat 3-nya itu ada progres, itu menurut saya udah prestasi. Oke, pokoknya kita meningkatkan nilai dari SMA terus melanjutkan lagi pendidikan ke taruna, mempertahankan nilai itu termasuk prestasi ya Bang menurut Bang Rafli. Oke, dari Mbak Helena sendiri, ini atlet ya Mbak ya? Ya, saya mantan atlet dulu. Oke, bisa dijelaskan Mbak gimana sih pengalaman menjadi seorang atlet? Izin ya Kak. Oke, silakan. Jadi sebelum saya masuk Akpol dulu, saya sempat serius di bidang olahraga taekwondo, bela diri. Terus diseriusin, saya latihan dan alhamdulillah bisa mendapatkan mencapai berbagai prestasi di bidang taekwondo tersebut. Oke. Tapi sejak saya masuk Akpol, karena lebih difokuskan ke Akpol itu sendiri, taekwondo ini jadi hobi saya saja, bukan lagi suatu hal yang saya seriuskan. Namun ada lagi nih Kak, hobi yang saya bisa kembangkan ternyata di Akpol lebih jauh, yaitu hobi saya dalam berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris. Oke, kalau nggak salah Mbak ini pernah dikirim ke US ya Mbak ya? Iya, sebagai seorang apa itu? Bisa dijelaskan ke teman-teman semua. Jadi kemarin bulan Desember 2023 saya alhamdulillah baru memenangkan lomba esai. Oke. Lomba esai itu jadi meliputi tentang penulisan isu korupsi di Indonesia. Alhamdulillah saya mendapat juara 1 dan bisa mewakilkan Polri dan Akademi Kepolisian itu sendiri di konferensi internasional PBB di Atlanta, USA. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Helena. Di sini di Taruna Akpol ini ada berbagai macam prestasi ya. Yang tadi termasuk Mbak Helena bisa mengembangkan bakatnya berbahasa Inggris, menulis esai ya Mbak ya. Dan terus Mbak Tessa ini saya lihat-lihat kayak public speaker banget nih. Bisa dijelaskan nggak ke teman-teman apakah itu dari SMA ditekuni atau dari setelah masuk Taruna, seperti apa itu Bu? Ya, izin Kak. Jadi memang sebelum dari Taruna kan saya sempat berorganisasi di sekolah, di SMA khususnya. Terus saya juga ada kegiatan di gereja juga. Saya banyak ngikutin kegiatan-kegiatan yang melibatkan diri saya dalam hal berbicara. Jadi sekarang saya udah punya basic di bicara ini. Jadi ketika masuk Akpol ternyata
puji Tuhan saya dikasih kesempatan untuk jadi pembawa acara lah di kegiatan Master di of Ceremony ya. gitu, tapi ya nggak setiap kegiatan, cuman kadang kalau misalnya memang diperlukan saya siap turun tangan ya. turun tangan. Dadakan 2 jam sebelum bahkan saya siap kayak gitu. Jadi kegiatan banyak kan, kita kan kegiatan banyak yang dadakan gitu. Jadi mungkin itu sih, dan menurut saya ketika di Akpol saya kemampuan saya lebih meningkat. Oke. Kalau dari Mas Yogi sendiri, prestasinya sebelum masuk Mas Yoga, mohon maaf ya Mas Yoga, salah lain Mas, Bang Yoga. Dari Bang Yoga sendiri gimana Bang? Prestasinya ketika sebelum memasuki Taruna dan setelah memasuki Taruna seperti apa Bang? Kalau dari aku pribadi, dari SMP ya, dari SMP itu aku basket, kuliah di basket. Terus berkelanjutan sampai di SMA, kebetulan dapat beasiswa kan, masuk SMA di Semesta di Semarang. Terus abis itu pas masuk Akpol, saya kira bakal terkekang nih ya. Bakal terkekang, nggak bakal bisa ngelanjutin hobi saya. Terus kemudian pas di Akpol ternyata teman-teman tuh banyak yang bisa main basket juga. Basket juga ada ya Bang ya. Ternyata banyak juga yang main basket, akhirnya kita ngumpul lah jadi satu. Kebetulan kalau misalnya pas lagi izin bermalam atau cuti, itu senior-senior juga banyak yang ngajakin. Jadi malah main bareng ya. Lebih seru, malah lebih dekat sama senior-senior juga. Kalau dari Bang Rapli sendiri saya dengar mayoret atau apa? Iya kan, stickmaster. Oh, bahasanya stickmaster. Itu gimana Bang? Itu beratnya berapa sih kalau boleh tahu Bang? Ya mungkin 4 kilo. 4 kilo, itu abang latihan dari pas masuk Taruna atau seperti apa Bang? Udah pernah membayangkan nggak bisa jadi seorang stick master? Nggak, awalnya itu sebelum masuk Akpol itu sendiri saya nggak tahu kan ini tuh apa. Cuman mungkin pada saat tingkat 2 itu kan pengenalan alat seperti itu, saya tertarik. Lalu tingkat 2 saya geluti, tingkat 3 akhirnya saya dan teman saya Yoga juga termasuk dalam stickmaster itu. Di situ kami tampil di berbagai penampilan, bahkan drum corps pelopor cendrawasih Akademi Kepolisian sebutannya itu sudah nyampai ke mana? Labuan Bajo. Itu event yang bisa dibilang skala internasional. Ya. Waduh, terus mantap. kami juga ada event yang integrasi seperti La Citara sekarang kemarin yang di Jakarta. Itu dalam event HUT RI ke-78. Jadi ada kirap, kami mengantarkan bendera pusaka, duplikat bendera pusaka dari Monas menuju istana ataupun sebaliknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman dari Taruna Akademi Kepolisian ini memiliki hobi masing-masing ya Bang ya, dan itu dikembangkan ketika masuk di Taruna Akademi Kepolisian. Walaupun dulu waktu SMA sempat menjadi atlet, sempat menjadi mungkin ada dari teman-teman organisasi, atlet basket apa segala macam, dan bisa tetap dikembangkan di Taruna Akademi Kepolisian. Tidak membatasi Taruna Akademi Kepolisian tidak membatasi hobi-hobi kalian ya tentunya ya. Bahkan lebih meningkat lagi seperti yang dibilang Mbak Tessa tadi. Di SMA beliau ya berbicara di organisasi, termasuk masuk ke dalam Taruna Akademi Kepolisian makin lebih menjadi public speaker. Jadi seperti itu teman-teman. Dan bisa dijelaskan nggak waktu di Taruna bagaimana sih kehidupan menjadi seorang Taruna Akademi Kepolisian? Mungkin dari Mbak Tessa bisa menjelaskan bagaimana sih bedanya ketika menjadi seorang sipil dan masuk ke dalam Taruna itu seperti apa perbedaannya Mbak? Jadi kalau saya kebetulan 3 kali tes ya Kak ya. Jadi tahun ketiga baru masuk. Jadi sangat-sangat berbeda. Saya pikir Akpol ya paling gitu-gitu aja maksudnya kan. Maksudnya kayak kehidupan ya, pendidikan seperti apa sih. Ternyata pas saya masuk kok beda ya sama ekspektasi saya. Maksudnya beda ini dalam arti kegiatannya itu tuh sangat disiplin kan. Maksudnya disiplin itu semua itu pasti ada waktunya. Maksudnya setiap kegiatan itu pasti jamnya segini ya, waktunya segini ya, harus udah tertata, teratur gitu. Nah itu beda banget sama kehidupan kita di sebelum jadi Taruna Akademi Kepolisian.
Terus kalau misalnya dibilang kegiatan akpol, mungkin ini bisa jadi ini ya, Motivasi lah. motivasi buat adik-adik semua karena saya 3 kali coba. Jadi saya 3 kali coba itu saya nggak pantang menyerah karena saya hanya coba akpol aja. Saya nggak kuliah, saya nggak coba apa-apa, tapi saya fokusnya ke akpol dan kebetulan Satu tujuan ya Mbak? Satu tujuan, fokus gitu ke akpol aja gitu. Kebetulan juga orang tua kan sangat mendukung saya. Jadi dengan semangat dari keluarga, dari saya sendiri juga, motivasi dari diri sendiri, jadi bikin saya semangat buat masuk dalam kehidupan akpol. Yang saya sebenarnya nggak tahu akpol itu kayak gimana. Ternyata pas masuk, ternyata akpol hidupnya sangat teratur, sangat disiplin, terus juga dan bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia tentunya. Kita soalnya banyak ya, apalagi kan Taruni ya. Betul. Taruni kan kehidupannya untuk tempat tinggalnya kan sendiri, ya kan. Jadi bergabung dengan benar-benar bergabung atau bertemu dengan berbagai macam teman-teman ya dari mana dari suku, dari agama, kebudayaan lah ya, sangat-sangat jauh berbeda dari kehidupan saya. Iya, oke. Dari Mbak Helena sendiri kan dari seorang atlet nih, setelah menjadi akpol tuh apakah kaget atau seperti apa Mbak? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Gimana perasaannya setelah, kalau dulu kan latihan terus nih atlet apa segala macam, ketika masuk akpol apakah itu dibatasi atau seperti apa? Izin Kak, menurut aku alhamdulillah kan dulu pas aku jadi atlet latihan terus. Iya. Nah di akpol jaga diri, jaga badan, jaga fisik, olahraga itu juga tetap wajib. Jadi alhamdulillahnya kemampuan saya di atlet itu fisiknya juga sangat terpakai di akpol, sangat membantu saya selama menjalani pendidikan. Malah kalau misalnya saya dulu bukan dari benar-benar yang nol, saya nggak yakin saya bisa mengikuti, bisa masuk akpol, bisa mengikuti lifestyle akpol yang sangat hebat, yang sangat sehat juga. Kan soalnya di akpol tiap pagi olahraga pagi, betul, tiap sore juga olahraga sore. Jadi alhamdulillah ya, semua kemampuan yang saya kembangkan dari dulu, dari sebelum masuk Taruna Akpol ini bisa kepakai sampai sekarang jadi di Taruna Akpol ya. Kalau dari Mas Yoga sendiri, gimana sih culture shock-nya untuk menjadi Taruna Akpol tuh gimana, Bang? Ada nggak? Kalau dari aku pribadi sih, culture shock tuh nggak ada ya, karena transisinya dari sipil ke Polri ke Taruna ini nggak terlalu kerasa karena aku kan dulu kan dari sekolah asrama juga. Jadi SMP aku asrama, SMA aku asrama, kebetulan di Akpol asrama lagi. Asrama, benar. Nah jadi pas masuk ke Akpol ini, pas sekolah asrama ini, yang beda ini tuh cuma kita lebih teratur aja sih, hidupnya itu diatur di dalam perkalem itu, di peraturan Kalemdiklat namanya. Nah itu semua kehidupan kita dari awal bangun tidur sampai kita istirahat malam lagi tuh udah diatur semuanya. Jadi belajar lebih tertib aja sih gitu di Akpol. Ya intinya disiplin ya Bang, Mbak ya. Disiplin waktu, disiplin ya fisik itu harus dijaga terus ya di Akpol, karena itu sebagai penunjang karir kalian juga kan sebagai seorang anggota Polri nantinya. Kalau dari Bang Rapli sendiri, kan teman-teman di sini udah menjelaskan tentang culture shock apa segala macam. Nah yang mau tanya nih ke semuanya sih, apakah wajib seorang taruna ketika jalan-jalan kemana-kemana tetap pakai seragam itu wajib? Tetap wajib. Itu alasannya kenapa sih? Mungkin dari Bang Rapli bisa menjelaskan ke teman-teman. Jadi kalau tadi yang sudah disinggung sama Yoga, setiap apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang itu sudah diatur dalam yang namanya tadi perkalem, peraturan kepala lembaga pendidikan dan pelatihan. Nah jadi di situ emang dasar sudah tertera kalau taruna melaksanakan pesiar atau mungkin izin bermalam atau mungkin cuti itu memang kemana-mana harus menggunakan seragam ataupun mungkin baju yang ada identitas Akpol atau menandakan bahwa dia seorang taruna ya, gitu benar, dia masih peserta didik. Artinya jadi dengan adanya itu tarunanya masih dalam pengawasan gitu kan. Jadi dalam masa fase pembentukan. Jadi sewaktu-waktu mungkin ada tindakan yang mungkin di luar yang harusnya diharapkan. Jadi
taruhannya masih terpantau, masih bisa dipantau oleh masyarakat ataupun mungkin senior-senior yang sudah ada di wilayah. Seperti itu. Tapi kan bikin bangga juga kan, Pak. Betul. Kalau misalnya kita pakai seragam Kayak terus keren muncul banget ya gitu, kan, iya. keren kan. Jadi salah Atau masyarakat. betul. Jadi itu tadi. Tadi kan kita membahas tentang bagaimana seorang taruna kemana-mana harus pakai seragam tuh wajib dan itu sebagai identitas seorang taruna dan itu menjadi suatu kebanggaan bagi seorang taruna ya Mbak ya. Dan menurut kakak-kakak di sini pemuda yang keren tuh seperti apa sih? Mungkin dari Mbak Helena atau Mbak Tessa bisa menjelaskan teman-teman. Boleh silakan Mbak Tessa. Kalau dari saya pemuda yang keren atau pemuda yang hebat ya Iya. tadi ya, itu adalah ketika dia bisa memahami situasi kondisi yang ada di sekitar dia. Oke. Contohnya kayak menaati peraturan yang ada atau yang berlaku di lingkungan masyarakat. Menurut saya itu udah hebat karena apa yang sudah diberlakukan atau aturan yang sudah dibuat pasti itu kan sudah menjadi rancangan dari pemerintah dan segala Betul. macam gitu kan. Nah itu sih menurut saya ketika dia menghargai wilayah atau di sekitaran dia, atau dia menghargai dan menaati peraturan itu menurut saya udah hebat. Udah hebat ya karena dia berusaha melawan dirinya sendiri untuk menaati peraturan Iya, tersebut. jadi kan sama masyarakat sekitar juga masuk. Jadi Betul. bukan jadi penghalang. Diri kita tuh bukan menjadi penghalang buat masyarakat sekitar. Betul sekali. Intinya menyebarkan hal-hal yang positif Iya. di masyarakat. Kalau dari Mbak Ellen sendiri, pemuda yang keren itu seperti apa, Mbak? Kalau menurut aku nih zamannya sekarang ya kan, Iya benar. itu bukan lagi culture trendnya kalau seorang pemuda itu nakal, Betul. minum minuman keras, balap liar, itu udah gak zaman lagi kan Betul sekarang. sekali. Sekarang itu zamannya pemuda yang berprestasi menurut aku, yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Itu paling penting. Dan berikutnya selain berprestasi juga betul tadi apa yang Tessa sudah bilang, bisa mengikuti dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. Nah, kalau misalnya belum bisa melakukan itu juga, kita bisa menyebarkan hal-hal yang positif, mulai dari hal yang kecil, mulai misalnya dari buang sampah pada tempatnya, menghormati kedua orang tua, bekerja keras, belajar, masuk sekolah nggak bolos. Itu menurut saya udah cikal bakal pemuda yang baik yang bisa dikembangkan menjadi suatu hal yang lebih besar. Jadi kan banyak nih, zaman sekarang tuh banyak anak-anak remaja yang judi online, balapan liar, apa segala macam yang berbau hal-hal yang negatif. Menurut Abang Yoga sendiri itu gimana sih Bang? Kalau masalah judi online itu, kemenangan terbesar main judi itu adalah ketika kita berhenti main judi. Gitu. Jadi kita nggak perlu main judi karena main judi itu merugikan diri sendiri juga sebenarnya. Jadi ketika kita disibukkan dengan suatu kegiatan, pasti kita nggak akan mikir untuk ngelakuin hal-hal negatif gitu. Jadi kalau misalnya saya pribadi, saya udah ngelakuin, misal saya olahraganya basket, saya punya hobi saya basket. Ketika saya capek main basket, otomatis saya akan istirahat. Betul. Gitu, nggak akan saya mungkin mau ngelakuin hal-hal negatif di luar itu. Karena kalau misalnya saya mungkin mau ngelakuin hal-hal negatif di luar itu, Udah nggak punya waktu saya udah ya nggak Bang? punya waktu, udah nggak punya energi lagi buat Betul. ngelakuin hal itu. Betul. Jadi carilah kegiatan-kegiatan positif Betul. untuk teman-teman semua untuk mengisi waktu luang kalian ya. Jangan diisi dengan yang hal-hal yang negatif karena itu berpengaruh sekali untuk masa depan kalian. Ya nggak Bang Rapli? Betul. Iya. Nggak, ini sekarang kita masuk di segmen terakhir podcast pada kali ini. Apa sih motivasi dan pesan kalian untuk anak-anak muda yang ada di PPU? Mungkin dari Bang Rapli bisa menyampaikan pesan-pesannya, Bang. Pesan saya untuk pemuda, khususnya di pemuda yang ada di Penajam Pasir Utara, cuma satu, yakni pergunakan waktu dengan sebaiknya, seperti mengasah soft skill ataupun mengisi waktu luang itu dengan kegiatan-kegiatan positif. Ditambah juga dengan mungkin melakukan hal-hal yang bisa berguna bagi orang banyak, mungkin seperti membawa sampah pada tempatnya. Mungkin itu merupakan kegiatan yang sepele, cuman dampaknya besar untuk kita semua. Mungkin seperti itu. Oke, tadi itu pesan-pesan dari Bang Rapli. Mungkin dari Mbak Helena bisa menambahkan, Mbak, pesan-pesan apa sih yang mau Mbak sampaikan untuk anak-anak muda yang ada di Penajam Pasir Utara? Pesan aku, kan aku kebetulan tim promosi, jadi kemarin aku main-main ke sekolah di PPU ini, ngelihat pemuda-pemuda PPU, dan aku lihat potensinya sangat amat besar, Kak. Mereka semangat belajar, selalu masuk sekolah, tapi exposure mereka terhadap education di sini itu masih sangat
rendah. Jadi aku pesan untuk kepada para pemuda-pemuda di sini jangan menunggu, tapi cari kesempatan itu, karena kesempatan nggak semata-mata datang sendiri. Dengan gitunya kita harus semangat sendiri, cari sendiri, dan pergunakan semua yang kalian punya sekarang. Contohnya ini HP pasti semua orang punya kan? Betul. HP sama wifi atau HP dengan seluler data pasti semua orang punya. Kalau misalnya ini jatuh pada tangan yang salah, pasti dipergunakan untuk hal yang negatif. Tapi kalau misalnya jatuh di tangan yang benar, pasti HP ini bisa membuka jendela kepada banyak kesempatan di luar sana. Betul sekali. Oke, tadi tuh Mbak Helena kan ini pernah menjuarai bahasa Inggris ya Mbak ya. Bisa nggak dicontohkan kepada teman-teman sebagai role modelnya teman-teman PPU? Apa nih? Perkenalan diri atau pesan apa dengan bahasa Inggris? Benar. Ajakan pakai bahasa Inggris. Oke, silakan Mbak. Okay. Hi everyone, my name is Brigadier Cadet Helena Fiorentina. I would like to thank you for Mbak May for this greatest opportunity for me to have a podcast with my amazing colleagues, and I just want to say some things that hopefully will inspire you later on, tomorrow or the following days. Keep following your dreams and work hard for it. It might seem impossible right now, but if you keep working hard for it and thrive for it, it might seem possible. Please don't give up. Don't forget to pray, and you might not know what's coming for you next. Itu pesan yang sangat menyentuh sekali ya buat teman-teman Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya anak-anak muda yang ada di PPU. Kalau tadi kita mendengar pesan dari Bang Rapli, Mbak Helena, sekarang kita ke Mbak Tessa. Gimana sih Mbak pesan-pesan Mbak yang mau sampaikan kepada teman-teman yang ada di Penajam Pasir Utara? Baik, saya akan menyampaikan pesan-pesan buat teman-teman yang ada di Penajam Pasir Utara. Itu adalah mulailah sesuatu dari hal kecil hari ini. Itu maksudnya adalah ketika kita melakukan suatu hal kecil dan itu akan berdampak seperti kata teman-teman saya tadi, itu akan membuat dampak yang besar walaupun mulai dari hal kecil. Contohnya ya Mbak ya, kalau misalnya kita ibadah, misalnya yang Muslim kan sholatnya 5 waktu. Betul. Gitu. Kalau kita yang Kristen sholatnya ibadahnya hari Minggu ya kan. Betul. Kalau kita dengan hal kecil yaitu menepati waktu untuk beribadah, itu kan bisa meningkatkan keimanan dan mental kita. Betul sekali. Apalagi kita pemuda kan lagi sering-seringnya nih kena kayak banyak ke-distract nih pikirannya, kayak mudah terpengaruh sama hal-hal sekitar. Betul apalagi sekali. media sosial kan. Jadi mulai dari hal kecil dalam menepati waktu, dalam berbicara gitu ya Mbak ya, karena kan kita juga sebagai penerus bangsa harus membuat kata-kata yang baik untuk orang lain biar kita bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Betul, intinya selalu menjaga tutur kata, sopan santun, dan juga saling menghormati satu sama lain ya Mbak Tessa ya. Kalau dari Mas Yoga sendiri, apa sih pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang ada di Penajam Pasir Utara Bang? Kalau aku pesannya untuk anak muda masyarakat Penajam Pasir Utara, jadilah orang yang bermanfaat buat orang banyak. Karena seperti cita-cita saya dari kecil, cita-cita saya tuh masuk Polri itu biar bisa bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Dengan saya menjadi anggota Polri, saya bisa membantu orang lebih banyak lagi. Betul sekali, dengan menjadi seorang anggota Polri maupun pengabdi negara yang lainnya, kita bersentuhan langsung masyarakat dan memberi manfaat langsung dengan masyarakat. Mungkin itu saja podcast kali ini yang kita dapat sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan pesan Mei 1, jauhi yang namanya narkoba. Betul nggak Mbak? Betul. Karena narkoba itu bisa merusak jiwa dan raga kalian. Oke, mungkin sampai sini saja podcast kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Polres selanjutnya. Bye.